596, hampir titik kosong. Ayah Si ada di telepon sekarang, mengatakan, kembalilah ke sini, Xiao Si. Kamu tidak mengerti Si King. Walaupun dia mungkin terlihat lembut di luar, dia tidak akan kompromi begitu dia memutuskan sesuatu. Dia benar-benar bersikeras itu. Dia benar, Xiao Si. Jangan memaksakan dirimu terlalu keras, kami tidak menyalahkanmu. Ini benar-benar bukan salahmu, Ibu Si menggema, takut kalau Ning Si menyalahkan dirinya sendiri. Paman, Bibi, aku mengerti, tetapi aku tidak akan mundur sampai aku sudah mencoba semua yang aku bisa. Biarkan aku mencobanya sekali lagi. Ekspresi Ning Si berubah dengan cepat setelah dia mengakhiri panggilan. Membunuhnya dan membawanya kembali dengan paksa tidak akan menjadi solusi terbaik. Jika Si King tidak akan berubah pikiran, dia akan pergi begitu saja setelah bangun. Apa yang harus dia lakukan? Pada saat yang sama, sebuah mobil hitam diparkir di bawah pohon besar di dekat kuil. Lu Tingqiao mengerutkan kening ketika dia memeriksa waktu di teleponnya. Apa yang membuatnya begitu lama? Lu Jingli sudah tiba untuk bertemu saudaranya. Lu Tingqiao keluar dari mobil untuk menyalakan sebatang rokok, tampak tidak sabar. Lu Jingli menggaruk kepalanya dan membuntuti saudaranya. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Haruskah kita masuk dan melihat apa yang terjadi? Aku tidak bisa. Oke, kamu bukan orang terbaik untuk pergi. Kamu mungkin membuatnya gila lagi, Lu Jingli bergumam. Dia kemudian berkata, aku akan pergi. Aku akan pergi dan memeriksa apa yang terjadi. Akan sangat mengerikan jika Si menekan Ning Si dan dia dipaksa untuk memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi semalam. Mereka bahkan mungkin memaksa dia untuk mencoba dan berkumpul dengan Si King sebentar. Inilah yang dikhawatirkan Lu Tingqiao. Dengan kepribadian Ning Si, jika orang-orang dari keluarga Ning bersikap lunak padanya, dia pasti akan mencoba semua yang dia bisa untuk membawa Si King kembali. Bro, aku akan pergi sekarang, aku akan memberitahumu segera jika sesuatu terjadi. Aku akan menghentikan suster mertua jika dia akan mencoba sesuatu yang berisiko. Lu Jingli masuk saat Lu Tingqiao diam. Little Tracer menjulurkan kepalanya keluar dari mobil dan mengangkat papan tulisnya. Ayah, adakah yang bisa saya bantu? Si kecil sebenarnya akan bekerja sama setelah apa yang terjadi tadi malam. Lu Tingqiao menatap putranya dengan tatapan penuh kasih. Terima kasih, tetapi kali ini kamu tidak bisa membantuku. Roti kecil itu menunduk dengan kecewa. Ning Si kembali ke kamar sekali lagi. Setelah bertanya-tanya, Lu Jingli dengan cepat pergi ke kamar Zen. Si King melihat Ning Si kembali tetapi dia tetap tanpa ekspresi seolah dunianya hanya terdiri darinya dan buku tulisan suci yang dipegangnya. Hanya ada Sang Buddha di dalam hatinya dan dia benar-benar bertekad untuk naik menuju makna sebenarnya dari agama Buddha. Ning Si melangkah tepat di depannya dan menyambar kitab tulisan sucinya dari tangannya. Seperti yang diharapkan, Si King tidak marah dan tetap tenang dalam posisi duduknya. Ning Si melemparkan buku itu dan mendekati Si King dengan cepat, salah satu lututnya diposisikan di samping batang tubuhnya, sebuah lengan menyilang di atasnya dan wajahnya berjarak 1 mm di dekatnya, hampir pada titik kosong. Alis Si King berkedut sedikit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Ning Si mencuri kesempatannya ketika dia menekan bahunya dan menahannya, menggunakan tubuhnya untuk menyelimutinya pada saat yang sama. 597, sial, dia digulingkan. Di luar ruangan, Lu Jingli baru saja mengintip dari jendela ketika dia melihat pemandangan yang menghancurkan bumi ini. Kakak ipar benar-benar menjatuhkan diri ke Si King dan membuatnya jatuh. Pada saat itu, Lu Jingli sangat terintimidasi sehingga hatinya hampir melompat keluar darinya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Haruskah dia masuk untuk menghentikan mereka? Oh, sungguh kombinasi klasik, biarawan tanpa keinginan duniawi dan wanita liar dan nakal tapi memikat. Dia tiba-tiba merasa bahwa mereka membuat pertandingan yang aneh dan bagus. Sial, jika saudara lelakinya mengetahui bahwa dia memiliki pemikiran seperti itu, dia pasti akan menjadi mayat. Tidak hanya Ning Si menggulingkan Si King,
dia juga menyeret jari-jarinya yang hangat dan ramping ke alisnya sampai ke bibirnya dan bahkan beringsut lebih dekat ke arahnya dengan cara yang lambat, menyiksa. Pada saat ini, Sisi King mirip dengan danau yang tergenang air yang tiba-tiba menemui badai. Seluruh tubuhnya kaku seperti busur yang ditarik hingga ketegangan maksimumnya. Jari-jarinya yang panjang mengepal erat-erat dan bahkan napasnya keluar dari ritme, berbatasan dengan inhalasi yang acak-acakan. Saat ia menyaksikan bibir Ningxi hendak menanam padanya, ia menutup matanya dengan erat seolah menyangkal dan mencoba memalingkan kepalanya sedikit saat darah mengalir ke telinganya. Sama seperti seluruh tubuhnya sedang terguncang ke inti, dia mendengar suara dingin di samping telinganya berkata, ikatan dunia masih ada. 6 akar sensasi Anda tidak murni dan bersih. Sisi King, bagaimana Anda bisa menjadi seorang beku? Kehidupan religius seperti apa yang Anda coba berlindung? Biksu seperti apa Anda nantinya? Apakah Anda tidak takut mencemari tempat-tempat suci Buddha? Setelah mendengar pernyataannya yang berani, darah mendidih Sisi King langsung mendingin, wajahnya sepucat hantu. Di luar jendela, Lu Jingli menyaksikan, starstruck. Wow, adik ipar saya terlalu keren. Dia tidak akan pernah memikirkan trik yang cerdik seperti ini. Syukurlah dia tidak bergegas masuk impuls, kalau tidak dia akan merusak rencananya. Sisi King membuka mulutnya seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia baru saja membuka dan menutup mulutnya seperti ikan mas. Bahkan ketika dia berdebat dengan guru Xuanjing tentang ajaran agama Buddha, dia tidak pernah kalah, namun, pada saat ini, dia benar-benar terdiam. Karena dia tidak bisa mengendalikan hatinya sendiri, dia tidak bisa mengendalikan perasaan dan keinginannya. Saat dia menyaksikan Sisi King mencoba untuk berdamai dengan kegagalannya, Ningxi menyipitkan mata dan mendesaknya. Apa itu? Masih dalam penyangkalan. Apakah kamu ingin aku melanjutkan? Tidak, tidak perlu. Panik melintas di mata Sisi King dan dia tampak sedih. Kamu benar, keenam akar inderaku tidak murni dan rusak. Ningxi kemudian bangkit dan berjalan menuju Sisi King untuk menawarkan tangannya untuk membantunya berdiri. Meskipun dia sadar bahwa tipuannya kejam di alam, dia tahu bahwa dia harus keras untuk mengalahkan Sisi King dalam situasi yang keras kepala. Pada saat itu, semua ketenangan lenyap dari wajah Sisi King. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini sama sekali. Tidak seorang pun, termasuk Ningxi, bisa mengerti mengapa dia akan membuat keputusan yang terburu-buru. Dia telah menunggu selama 5 tahun penuh sebelum kesempatan seperti itu tiba-tiba disajikan di hadapannya. Namun, sebelum dia bisa menghargainya dengan baik, jendela peluang berubah menjadi lempengan beton. Jika dia tidak pernah memiliki harapan sejak awal, mungkin dia tidak akan merasakan keputusasaan yang gelap. Bahkan sekarang dia masih bisa mengenang saat dia melihat mereka berpelukan dan saling mencium, jenis rasa sakit yang merobek-robek hatinya yang menggelegak dari dalam lagi. Kemudian, dia ingat bahwa lelaki itu adalah CEO dari Lu Corporation, Lu Tingqiao. Meskipun dia hanya bertemu dengannya sekali pada upacara pemotongan pita di Jade Treasury untuk pembukaan perdananya, dia pasti mengenalinya. Kalau itu orang lain, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bersaing untuk kasih sayang Ningxi, tapi itu adalah Lu Tingqiao. Dari semua orang, itu pasti dia. Bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun, dia sudah kalah dalam pertempuran itu. 598, sang guru membuat bunga untuknya. Berasal dari keluarga kaya, dia tidak pernah menghadapi rintangan sejak dia muda. Dia tidak pernah memiliki apapun yang sangat diinginkannya baik karena selama dia menyebutkannya, itu akan menjadi miliknya. Ini membuatnya mengembangkan kepribadian yang tidak berjuang atau memohon apapun. Hidup, baginya, tampaknya menjadi sesuatu yang tidak acuh padanya. Keberadaannya di dunia ini terasa seperti identitas orang luar. Sampai penampilan Ningxi, dan penampilannya sekali lagi 5 tahun kemudian. Itu benar-benar menghancurkan lapisan yang memisahkannya dengan dunia. Itu membuatnya merindukan sesuatu untuk pertama kalinya. Justru karena itu terlalu berharga, dia merasa putus asa ketika kehilangannya. Dia berpikir bahwa dalam kehidupan ini, tidak ada lagi yang dia inginkan. Ketika dia datang untuk mencari guru Xuanjing dan memintanya untuk menerimanya sebagai murid, guru Xuanjing bahkan setuju untuk membantunya dengan rambut rontok karena keadaan pikirannya pada periode waktu itu benar-benar hampa dari godaan duniawi.
Tetapi sekarang, karena tindakannya yang tunggal, dia telah selesai menariknya kembali ke dunia yang mengerikan ini. Mungkin, dia benar-benar malapetaka takdirnya. Ekspresi Sisi King mengungkapkan sedikit kompromi untuk menerima nasibnya. Melihat pengunduran diri Sisi King, Ningxi diam-diam mengeluarkan napas lega, tahu bahwa ia telah berhasil. Pulang, Ningxi menatapnya dengan memiringkan kepalanya. Aku harus pergi untuk berbicara dengan Tuan Xuanjing. Ketika Ningxi mendengar ini, alarm berdering di kepalanya. Dia dengan cepat menawarkan, aku akan menemanimu. Dia akhirnya berhasil menariknya kembali setelah banyak usaha. Pembicaraannya dengan Guru Xuanjing dapat membatalkan kerja kerasnya. Sisi King ingin memberitahunya bahwa tidak perlu kecuali dengan melihat tekad di sepasang matanya yang berapi-api, dia bisa berempati dengan keprihatinannya, jadi dia hanya membiarkannya ikut. Di aula, Tuan Xuanjing sepertinya tidak terkejut dengan kedatangan Sisi King. Namun, ketika dia melihat Ningxi di belakangnya, tatapannya menjadi muram. Abbas, permintaan maafku, muridmu ini belum selesai dengan dunia duniawi, pikiranku belum tenang sampai aliran yang stabil. Aku merasa aku tidak punya hak untuk menjadi bagian dari biara pada saat ini pada waktunya. Di depan tuannya sendiri, Ningxi sebenarnya merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, ini karena trik liciknya. Terlepas dari kenyataan bahwa Sisi King belum menjadi beku, dia masih pada usia di mana, sebagai seorang pemuda yang bersemangat tinggi, keadaan pikirannya masih cepat berlalu. Tidak banyak yang benar-benar dapat menahan godaan seperti itu di dunia, terutama jika mereka belum mengalaminya. Untungnya, Xuanjing tidak bertanya lebih lanjut atau berusaha meyakinkannya. Semuanya sudah ditakdirkan, kamu bisa pergi sekarang. Ningxi menyaksikan biksu tua yang bijak ini di depannya dan merasa sedikit ingin tahu. Apakah ini Master Xuanjing yang dongeng? Orang yang memberikan gelang manik giok yang memiliki hubungan dekat dengannya. Hah, dia akhirnya bertemu orang itu sendiri. Sekarang, jika dia bisa membantunya memeriksa keberuntungannya, apakah diberkati atau sakit, itu akan bagus. Mungkin yang terbaik adalah melupakannya. Membiarkan seorang master dari levelnya menyelidiki keberuntungannya tidak berbeda dengan meminta karakter legendaris seperti dewa untuk memusnahkan sebuah desa kecil dan untuk menyingkirkan antek-antek. Saat itu, Xuanjing tiba-tiba memulai pembicaraan. Benefaktres muda, adakah yang bisa saya bantu? Karena Xuanjing bertanya lebih dulu, Ningxi memutuskan untuk berkulit tebal dan tetap bertanya saja. Paling-paling, dia hanya akan ditolak. Tuan, Anda benar-benar jeli. Memang, begini, saya terus merasa gelisah baru-baru ini. Saya bertanya-tanya apakah, Tuan, Anda bisa memberikan saya beberapa kata-kata bijak. Ketika Xuanjing mendengar ini, matanya yang cerah mengevaluasi dia sebentar, lalu dia membisikkan sesuatu kepada biksu di sebelahnya. Segera setelah itu, biarawan itu membawa pena dan kertas. Kemudian, Xuanjing mulai menulis di atas kertas dengan pena kaligrafi. Setelah dia selesai, Ningxi mengangkat kertas untuk melihat dan terpana. Tuannya belum menulis kata-kata. Sebagai gantinya, dia telah menggambar bunga. Apa artinya itu? 599, hidup tanpa menggoda bersama gadis. Ningxi bermaksud mengklarifikasi tetapi pada saat itu, seorang biarawan kecil berlari dan mengingatkan Xuanjing bahwa pertemuan Dharma akan dimulai. Xuanjing sepertinya tidak punya niat untuk menjelaskan arti dari pesan samarnya. Dia segera mengucapkan selamat tinggal pada Sisi King dan Ningxi sebelum pergi dengan cepat. Ningxi hanya bisa berbalik ke Sisi King, bingung. Tuan Si, Anda harus lebih memahami guru daripada saya. Lihat bunga ini yang ia gambarkan kepada saya. Apa artinya? Sisi King mengangkat kertas itu dan menganalisisnya dengan cermat, tetapi dia juga tidak tahu. Aku juga tidak bisa menebak proses pemikiran Abbot. Setelah dia mengatakan itu, Sisi King menyatakan keterkejutannya kepadanya. Setiap hari, banyak orang mengajukan pertanyaan serupa kepada guru dan setiap kali, jawabannya akan berjalan di sepanjang garis bahwa semuanya telah ditakdirkan. Sangat tak terduga baginya untuk benar-benar menggambar sesuatu secara pribadi untukmu. Mulut Ningxi berkedut saat dia dengan lembut bergumam, "Ya, jika kamu mengatakannya seperti itu, meskipun aku merasa terhormat, bunga ini sedikit terlalu misterius, bukan?"
Lupakan saja, aku akan pulang dan tidur di atasnya. Tepat sebelum mereka meninggalkan aula, si King berbalik dan menatap patung Buddha untuk beberapa saat. Ningsi meletakkan tangannya di atas bahunya dan dengan tegas mengarahkannya, tidak membiarkan dia melihat lagi. Hei, jangan melihat lagi. Apa yang baik dari menjadi seorang beku? Anda membaca kitab Buddha setiap hari, Anda tidak bisa minum atau makan daging, kamu bahkan tidak bisa menikah. Lain kali, aku akan mentraktirmu minum dan menyiapkan pesta karnivora untukmu. Aku jamin kamu tidak ingin menjadi beku lagi. Apa perbedaan antara kehidupan di mana Anda tidak bisa menjemput anak perempuan dan menjadi ikan asin? Ningsi menggunakan semua jus otaknya untuk datang dengan alasan tak berujung untuk tidak menjadi seorang biarawan. Si King akhirnya berhenti memandangi patung itu dan menghadapinya, dengan mata jernih yang hanya mencerminkan dirinya. Setelah setengah hari kerja keras, Ningsi tidak mengecewakan dan setelah itu membawa si King pulang. Pada saat ini, ibu si diam-diam menangis di pondok, dia sudah kehilangan harapan putranya untuk berubah pikiran. Pastor si tampak gelisah. Meskipun Penatua si tidak mengatakan apa-apa, dia adalah yang paling tertekan dari semua anggota keluarga si. Lagi pula, alasan cucunya memiliki tekad yang sedemikian besar untuk mempelajari ajaran Buddha dapat dikaitkan dengan pengaruhnya. Kenapa ini begitu lama? Penatua Ning dengan cemas memandangi duo selama setengah hari. Penatua si menghela nafas, Ning tua, beritahu Ning si untuk kembali. Kami akan memikirkan sesuatu lagi. Dalam jangka waktu yang begitu singkat, apa yang bisa kita dapatkan? Ibu si melihat waktu itu, berseru, masih ada setengah jam lagi sebelum King menjadi botak. Tetesan air matanya yang gemuk turun lebih cepat. Jika Kingku benar-benar menjadi biarawan, aku akan bercukur dan menjadi biarawati juga. Pastor si panik mendengar suaranya dan dia menasihati, kamu, omong kosong apa yang kamu keluarkan? Sampah seperti itu. Bagaimana aku menjadi tidak masuk akal sekarang? Putra kita sudah menjadi seorang biarawan, apalagi yang ada untukku? Jadi, kamu akan berhenti merawat putra kami yang lain, Siksuan, dan melupakanku. Seluruh keluarga masih berdebat dengan cemas ketika mereka tiba-tiba melihat seseorang berjalan dari ujung koridor. Ningsi kembali. Ibu si akan menghibur Ningsi sehingga dia tidak akan merasa terlalu buruk tetapi di detik berikutnya, mereka melihat bayangan yang akrab membuntutinya. Itu adalah putranya yang berharga. Ibu si langsung tercengang, lalu dia menangis dengan gembira, King. Si King, Ibu si, kakek si dan Penatua Ning terkejut dan senang melihat si King. Namun, ketidakpastian muncul di hati mereka. Mungkinkah ini pertemuan terakhir mereka sebelum dia mengambil risiko untuk menjadi botak? Sampai si King berjalan di depan mereka dan berseru satu persatu, ayah, ibu, kakek Ning. Tunggu, dia benar-benar berhenti berkata, penolong ini, penolong itu. 600, di mana kemanusiaan Anda? Apakah ini berarti dia berubah pikiran dan tidak menjadi beku lagi? Mata ibu si membubung, dia tidak bisa menahannya lagi dan mulai memeluk putranya dan menangis, King, kamu membuatku takut. Pastor si juga bersukacita dan meraih tangan Ningsi untuk berkata, Xiao Si, terima kasih. Terima kasih. Jika bukan karena Ningsi, dia akan kehilangan istri dan putranya ke biara. Si, bagaimana kamu bisa menasihati si King? Penatua si bertanya secara emosional. Ya, Xiao Si, Bibi benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jelas, Ningsi tidak bisa memberitahu mereka langsung bagaimana dia melakukannya, jadi dia dengan cepat melambaikan tangannya dan batuk, Paman, Bibi, kakek si, aku sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Ketika saya pergi ke sana, Tuan Si sudah pernah tergerak oleh nasihat Anda. Semua itu adalah perbuatan Anda, bukan milik saya. Anak manis, kamu terlalu rendah hati. Ibu Si menatap gadis di depannya dengan mata yang cerah, gigi putih mutiara, dan pakaian sederhana. Semakin dia memandangnya, semakin dia menyukai apa yang dilihatnya. Faktanya, tidak ada yang bisa menggerakkan putranya dengan nasihat apapun, namun, gadis ini telah melakukannya. Itu hanya menegaskan bahwa perasaan putranya terhadap gadis ini benar-benar di luar kebiasaan. Jika dia dapat mencocokkan mereka berdua,
maka dia tidak perlu khawatir tentang putranya yang berpikir untuk menjadi beku lagi. Xiaoxi, datang ke rumah kami untuk makan malam-malam ini. Tidak peduli apa, kali ini aku harus berterima kasih dengan benar. Penatua Si mengangguk dengan tegas. Ini suatu keharusan. Penatua Ning mengamati tingkah laku keluarga Si, mengetahui apa yang mereka pikirkan, dan dia tentu saja senang tentang hal itu. Pada saat yang sama, di dalam mobil hitam di luar kuil Buddha. Bro, aku kembali. Jangan khawatir, kakak ipar telah menyelesaikan segalanya dengan cara yang sangat keren. Semua tidak terluka. Lu Jingli dengan sengaja menyeringai santai dan berbicara seolah-olah tidak ada yang aneh terjadi ketika dia melaporkan kepada saudaranya. Namun, ketika mata Lu Tingqiao yang tak terduga menatapnya, Lu Jingli bergidik tanpa alasan. Ada apa, bro? Dia benar-benar memegang bibirnya yang teguh dan tidak mengatakan apapun. Mata Lu Tingqiao menyipit, tatapannya menembus jiwa seseorang. Dia bertanya pelan, semua dibiarkan tanpa cedera. Ya, ada apa? Lu Jingli berkata dengan polos. Katakan yang sebenarnya. Udara di sekitar Lu Tingqiao tiba-tiba berhenti. Lu Jingli mengedipkan matanya dan berkata dengan nada tulus, kakak, aku mengatakan yang sebenarnya. Kakak ipar sama sekali tidak menyetujui permintaan si King yang tidak masuk akal sama sekali. Kebenaran tentang tadi malam bahkan tidak datang keluar. Bukankah ini dianggap meninggalkan tanpa cedera? Haha, bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya dan menggali kuburnya sendiri? Dari sudut pandang orang luar, trik Ningsi itu cerdas dan keren, tapi bagi Lu Tingqiao, itu pasti akan dilihat sebagai sambaran petir yang bisa meratakan seluruh kota. Hal terburuk adalah dia tidak menghentikannya tepat waktu karena dia terpana dengan apa yang dilihatnya. Hanya satu adegan yang dia saksikan ini bisa mengirimnya mati 100 kali. Jangan biarkan aku bertanya untuk yang kedua kalinya. Saat Lu Tingqiao memperingatkannya, tekanan udara turun dan rasanya seperti sesaat sebelum tornado menghantam. Awalnya, dia tidak ingin terlalu memikirkannya, tetapi dia mengenal Lu Jingli dengan baik. Semakin tenang pria itu, semakin masuk akal bahwa sesuatu telah terjadi. Bahkan, kemungkinan besar itu bukan sesuatu yang kecil. Lu Jingli pernah melihat Lu Tingqiao dalam situasi yang sama sekali, bertahun-tahun yang lalu. Saat itulah Lu Tingqiao telah mengatur ulang struktur internal seluruh keluarga dan menanyai semua orang untuk mengetahui siapa tikus tanah itu. Bahkan tahi lalat kehilangan itu di tempat ketika dihadapkan dengan kemarahannya yang bergetar. Lu Jingli gemetar ketika berpikir dalam hati, sialan. Aku saudara kandungmu. Apa kau harus menggunakan gaya interogasi kriminal denganku? Di mana kemanusiaanmu? Selanjutnya bab 601, khusus untuk Bibi Xiaoxi.